Oke, Pak Nathaniel, Bapak akan uji untuk ujian kompetensi. Sebelum itu, tadi sudah diberitahu bahwa harus menyiapkan menampilkan cuplikan pembelajarannya. Iya, Ya, baik, Bu. oleh karena itu saya berikan waktu 10 menit untuk menyajikan cuplikan-cuplikan yang paling bagus, yang Baik, paling Bu. inovatif. Silakan. Di materi pedagogik itu ada salah satu materinya adalah pembelajaran abad 21. Bisakah Pak Natal apa saja itu ya? Ada inquiry, kemudian ada problem based learning, kemudian ada project based learning, kemudian discovery learning, Bu. Tapi tidak menggunakan discovery learning kan di RPP-nya. Di RPP saya tidak pakai discovery learning, Bu. Terus pakai apa? Pakainya problem based learning, Bu. Oke, problem based learning. Masih di pembelajaran abad 21 itu kan ada peserta didik, ciri dan karakteristik peserta didik abad 21. Terus ada guru, ciri dan karakteristik guru abad 21. Ciri atau karakteristik peserta didik abad 21 itu yang mana? Yang pertama adalah mereka lebih menyukai komunikasi melalui dunia maya dibandingkan dengan komunikasi pada dunia nyata. Kemudian peserta didik lebih menyukai terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan internet, Bu. Kemudian pembelajaran yang mereka sukai biasanya bebas, sehingga mereka menyukai pembelajaran yang bebas. Kemudian interaksi yang dilakukan itu mereka lebih suka interaksi melalui dunia maya. Bahkan untuk yang saat-saat ini mereka malah lebih eksis di media sosial dibandingkan dengan di dunia nyata. Kemudian mereka peserta didik ini lebih suka terhadap gambar, kemudian simbol-simbol, sehingga mereka lebih cenderung menyukai gambar dan simbol dibandingkan dengan teks. Seperti itu kalau sepengetahuan saya. Di RPP-nya itu menggunakan pendekatan apa? Saya pakainya kontekstual, Bu. Apa itu kontekstual? Ya, pendekatan yang membantu guru dalam penyampaian materi pembelajaran itu dikaitkan dengan pembelajaran yang ada di dunia nyata. Kemudian tadi itu menggunakan apa? Aplikasi apa? Saya menggunakan Microsoft Word, Bu. Tapi di sini ada Google Meet juga. Iya, Bu. Itu kan karena Untuk apa kemarin Google Meet dipakai? Google Meet ini untuk tatap maya, Bu. Jadi untuk pembelajarannya karena di sini situasinya masih dalam masa pandemi, kemudian masih belum diperbolehkan untuk tatap muka, sehingga saya menggunakan Google Meet untuk pembelajaran tatap maya, Bu. Tapi ada juga video call group. Ya, nah video call group ini tadi dalam RPP saya ada kegiatan berdiskusi, Bu. Ada kegiatan berdiskusi. Nah, untuk WA group kemudian ataupun pakai WA video call group itu nantinya digunakan oleh peserta didik untuk melakukan diskusi, Bu. Jadi mereka saya bagi per kelompok, kemudian mereka nanti saya berikan waktu dalam Google Meet itu nanti saya akan berhentikan sementara. Kemudian saya berikan waktu kepada setiap masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Nah, biasanya kalau mereka berdiskusi boleh menggunakan WA video call group ataupun bisa menggunakan Google Meet yang tadi digunakan. Seperti itu, Bu. Wah, itu memang di sana bisa mendukung kah? Bisa, Bu. Maksudnya, memang di daerah mana ini? Ini saya di Salatiga Kota, Bu. Jadi itu memungkinkan untuk diberikan itu? Saya sudah praktekkan ini, Bu, dalam pembelajaran saya sehari-hari, Bu. Jadi untuk Gmeet-nya, kemudian untuk
video call group juga sudah saya sudah saya simulasikan kepada anak-anak dan tidak ada kendala Bu untuk jaringannya. Iya. Oke, dari saya sudah cukup. Iya. Ibu, silakan Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Iya. Jadi banyak sekali tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Dr. Bastiana terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Nata. Ya. Ya Bu. Jadi saya lanjutkan Nata ya. Ya Bu. Misalnya saja ada di antara siswa tadi yang tidak aktif ya, tidak aktif dalam mengikuti diskusi atau tidak aktif dalam mengikuti pertemuan. Jadi dalam Google Meet tadi ya, bagaimana hal tersebut? Baik Bu, untuk mengetahui ataupun bagi peserta didik yang tidak bisa, yang pertama yang saya lakukan adalah saya konfirmasi dahulu Bu dengan orang tua, apakah ada kesulitan ataupun kendala sehingga peserta didik ini tidak aktif ataupun tidak bisa mengikuti baik dalam Google Meet ataupun dalam WA video call group ini. Biasanya kalau yang pengalaman saya ketika saya mengajar di tempat ini adalah biasanya karena handphone ataupun gadget yang digunakan itu biasanya dipakai untuk bekerja orang tuanya, Bu. Gitu. Kemudian ketika memang ada kendala seperti itu, saya konfirmasi kepada orang tua. Kemudian saya meminta izin untuk visitasi, Bu. Biasanya, Bu, saya melakukan visitasi ke ke rumah yang bersangkutan dengan seizin orang tua untuk menanyakan lebih dalam kendala-kendala lain yang mungkin tidak bisa disampaikan dalam WA ataupun secara media sosial, begitu Bu. Ya. Jika seandainya sementara pertemuan tadi itu kita melakukan Vcom kepada bersama siswa, tetapi ada anak yang main-main, ya, ada anak yang fokusnya lain, ya bahkan mengajak teman-temannya untuk berbincang. Bagaimana sikap biasanya kalau dalam saya menggunakan Google Meet ataupun menggunakan aplikasi Tatap Maya, biasanya saya berikan peraturan terlebih dahulu Bu di awal pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran saya berikan aturan, misalkan ketika Pak Nathan menjelaskan suatu materi atau pembelajaran, yang lain mohon untuk tetap diam di depan kamera, tidak boleh mematikan kamera, tapi silakan untuk mematikan mic-nya supaya ketika Pak Nathan menjelaskan pembelajaran tidak ada suara-suara yang mengganggu dan Pak Nathan akan pantau terus siapa saja yang mematikan kamera. Biasanya kalau ada anak yang mematikan kamera, biasanya saya panggil Bu, justru malah saya panggil, satu kali kok dia tidak menjawab ataupun istilahnya kalau dalam anak-anak masa sekarang dalam permainan itu AFK Bu, AFK namanya, AFK atau nama lainnya away from keyboard atau meninggalkan layar. Jadi mungkin ketika ada anak yang seperti itu, saya coba akan akan memanggil ataupun istilahnya konsultasi dengan orang tua bahwa tadi saat pembelajaran si A melakukan ataupun mematikan kameranya, seperti itu Bu. Jadi dari awal. Tidak langsung dimarahin. Gimana Bu? Ya jangan loh Bu, masa anak dimarahin, jangan Bu. Istilahnya kita beri pengertian aja Bu. Jadi kita berikan pengertian supaya kita saling menghargai di sini, kalian sama-sama belajar sehingga supaya kegiatan pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik. Semua anak-anak juga mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Seperti itu Bu. Kalau dimarahin malah nanti biasanya anak itu malah menjadi takut bahkan tidak mau belajar Bu.
Begitu. Iya, gitu ya, Pak Nata. Iya. Nah, itu yang Bapak lakukan tadi ini ada hubungannya dengan CPL, ya, yaitu CPL 1, yaitu guru yang memesona dalam kaitan itu ya, Iya, Bu. guru yang memesona. Iya, kalau yang Bapak lakukan tadi itu termasuk ciri-ciri guru yang memesona. Ya, dalam hal apa itu, Pak? Kalau yang Baik, Bu. Bapak lakukan tadi. Memang tidak saya akui tidak menyeluruh, artinya tidak semua yang tertulis dalam modul itu ada dalam diri saya, tetapi saya mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Yang pertama, saya berusaha untuk menjadi teman belajar anak-anak. Kemudian tentunya guru itu juga harus menyenangkan, Bu. Kemudian yang sudah saya lakukan tadi termasuknya adalah canggih, Bu. Jadi guru-guru abad sekarang ini harus canggih. Humoris juga, Bu. Jangan terlalu tegang karena anak juga pasti kalau terlalu tegang bawaannya juga pasti takut. Bukannya segan terhadap gurunya, tetapi malah takut. Ya, istilahnya seperti itu. Kemudian melangkah ke CPL 2 tentang HOTS itu ya, apakah itu hanya nampak atau kelihatan pada evaluasi atau penilaian pembelajaran? Jadi harus tampak. Yang pertama itu dari indikatornya dahulu, Bu. Dari indikator, kemudian dari indikator tersebut turun dalam tujuan pembelajaran, kemudian dalam proses pembelajaran pun juga harus menggunakan HOTS, Bu, termasuk dalam penilaian ataupun evaluasinya. Seperti itu. Apakah juga harus nampak pada proses pembelajaran? Iya, Bu, Di harus tahap nampak. harus kelihatan. Di RPP Panata itu sudah ada itu ya, kelihatan. Bahwa pembelajarannya ini HOTS. Saya rasa sudah, Bu. Melalui tujuan pembelajaran dan indikator yang sudah saya rancang, di situ peserta didik menganalisis, kemudian mereka membuat laporan dan sebagainya, itu saya rasa sudah mencerminkan pembelajaran yang HOTS seperti itu, Bu. Di tujuan pembelajaran, barangkali tujuan pembelajarannya Pak Nata sudah memuat 4 komponen secara lengkap. Jadi ada audience, ada behaviors, ada condition, dan ada degree-nya, Bu. Bagaimana gambaran pembelajaran menurut Pak Nata itu tentang pendekatan TPACK? Untuk TPACK sendiri itu kepanjangan dari Technological, Pedagogical, Content Knowledge ya. Jadi untuk TPACK ini istilahnya mengintegrasikan teknologi yang dipadukan dalam pembelajaran, Bu. Tentang penilaian, ya. Jadi bagaimana penilaian yang dilakukan oleh bentuk dan teknik penilaian yang dilakukan oleh Pak Nata? Untuk RPP yang saya buat, untuk penilaiannya, untuk pengetahuan saya gunakan untuk tes tertulis pilihan ganda, Bu. Kemudian untuk yang keterampilannya saya gunakan untuk unjuk kerja, Bu. Seperti itu. Tentu kemarin sudah merancang pembelajaran, sudah melakukan pelaksanaan atau peer teaching. Iya, Bu. Setelah itu Pak Nata melakukan refleksi ya terhadap dan pelaksanaannya. Apa saja hasil refleksinya itu, Pak? Iya, jadi setelah beberapa bulan ini saya mengikuti PPG, sehingga saya mendapatkan pengetahuan baru, Bu, yang mungkin dalam saya praktik mengajar ataupun dalam penyusunan RPP, kemudian dalam pemilihan model, media, dan sebagainya, saya menjadi lebih istilahnya berkembang dalam penyusunan ini, mengingat kembali. Jadi intinya Pak Nata ya, jadi kita selalu melakukan refleksi. Iya. Ya, jadi dari apa yang kita sudah lakukan, kita melakukan refleksi. Refleksi ini gunanya untuk melakukan tindak lanjut untuk perbaikan. Iya. Selanjutnya. Iya, saya kira sudah ya. Ya, silakan keluar Pak Natanai. Ya, Bu, terima kasih Bu Bastiana, ya. Bu Nur Faiza. Saya izin stop recording ya, Bu.